lama-lama saya izin untuk langsung membagikan layar di sini karena kita bisa langsung praktik ya Bapak Ibu. Jadi saya langsung saja izin untuk sharing layar saya di sini. Oke. Nah, Bapak Ibu guru mungkin sambil menunggu saya ya, ini punya saya sebutan sudah terbuka. Saya mau tanya nih Bapak Ibu guru yang lain, hari ini bagaimana? Apakah sudah sama tampilannya dengan saya belum ya Bapak Ibu? Sama. Jika sudah terbuka, Bapak Ibu boleh langsung saja diakses websitenya Ruang Kelas yang kemarin sudah diinformasikan juga oleh Mbak Sinta ya. Mungkin teman-teman rekan-rekan dari Ruang Guru boleh bantu untuk share linknya di kolom chat. Nah, Bapak Ibu, websitenya adalah kelas.ruangguru.com/login seperti itu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama praktik membuat daftar hadir dan praktik membagikan materi seperti itu. Kemarin juga mungkin sudah diinformasikan ya Bapak Ibu oleh tim yang bertugas kemarin untuk Bapak Ibu bisa membagikan link kelasnya kepada siswa-siswinya supaya hari ini bisa praktik untuk membuat daftar hadir seperti itu. Oke. Bagaimana Bapak Ibu, jika sudah siap bisa direspon di kolom chat ya Bapak Ibu, bisa bilang siap begitu supaya saya bisa lanjut untuk pelatihan di hari ini. Oke, ini saya buka kolom chatnya ada dari Ibu Novia. Siap katanya, siap. Oke, terima kasih banyak nih, banyak sekali Bapak Ibu guru yang sudah merespon saya sudah siap katanya. Oke, mantap. Oke, Bapak Ibu, untuk praktik ini sifatnya wajib ya Bapak Ibu, karena nanti Bapak Ibu saat pengisian presensi akan diminta untuk melampirkan beberapa screenshot bukti membuat daftar hadir, screenshot membagikan materi, begitu. Jadi, saya sarankan Bapak Ibu untuk ikut praktik di siang hari ini, di pagi hari ini maksud saya. Namun, jika terkendala, Bapak Ibu jangan lupa tetap praktik, tapi sambil nonton video rekamannya, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, langsung saja saya mulai karena di sini Bapak Ibu guru sudah banyak sekali yang siap ya. Jadi tanpa berlama-lama kita bisa langsung Bapak Ibu. Di sini di bagian masuk ada kolom email dan kolom password. Nah, Bapak Ibu di sini bisa langsung diisi saja email dan passwordnya sesuai dengan yang kemarin sudah dibuat saat hari pertama. Seperti itu. Jadi jangan menggunakan email baru ya Bapak Ibu. Gunakan email yang kemarin sudah didaftarkan. Berikut juga dengan passwordnya. Seperti itu. Nah, di sini saya masuknya melalui Google Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mengetik email dan passwordnya, kemudian diklik masuk. Seperti itu. Nah, di sini saya akan langsung masuk melalui Google. Oke, nah kemudian seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Setelah kita memasukkan email dan password, atau mungkin Bapak Ibu masuk melalui Google, kita akan sama-sama diminta untuk memilih peran. Sama dengan Bapak Ibu pasti di rumah semuanya diminta untuk memilih peran, seperti itu. Nah, hari ini karena di sini semuanya Bapak Ibu guru akan praktik sebagai gurunya, jadi bisa masuk sebagai guru ya Bapak Ibu, bisa dipilih yang bagian atas, seperti itu. Nanti siswa-siswinya baru pilih yang bawah, begitu. Karena di sini semuanya Bapak Ibu guru, jadi bisa dipilih yang atas. Oke, nah ini saya sudah pilih Bapak Ibu, kemudian punya saya juga sudah terbuka kelas-kelasnya. Kebetulan saya di sini sudah membuat 3 kelas Bapak Ibu. Saya sudah punya nih 3 kelas. Mungkin Bapak Ibu guru bisa diinformasikan sudah punya beberapa kelas, minimal pasti 1 ya. Bapak Ibu kemarin sudah praktik membuat kelas bersama-sama Mbak Sinta, jadi pasti Bapak Ibu minimal sudah punya 1 kelas, seperti itu. Oke, bisa diinformasikan Bapak Ibu jika sudah berhasil masuk, apakah sudah sama tampilannya dengan saya? Sudah terbuka pilihan kelasnya? Supaya saya bisa lanjut, Bapak Ibu bisa diinformasikan di kolom chat ya. Oke, ada dari Ibu... Siapa ini dari kolom chat? Ibu Sutiani. Di sekolah kami tidak ada jaringannya, Mbak. Jadi bagaimana? Karena kami tidak bisa mengundang siswanya. Oke. Mungkin Bapak Ibu guru kemarin sudah diinfokan juga oleh Mbak Sinta atau oleh tim yang kemarin bertugas ya, Bapak Ibu, bahwa untuk praktik kita hari ini akan membuat daftar hadir
dan membagikan materi. Nah, untuk keperluan membagikan daftar hadir, memang daftar hadir baru bisa dibuat ketika sudah ada siswanya, seperti itu. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu guru, bagi Bapak Ibu yang hari ini belum ada siswanya, Bapak Ibu bisa memperhatikan terlebih dahulu dan diingat-ingat stepnya itu apa. Seperti itu, nanti saat sudah ada siswanya, Bapak Ibu bisa langsung praktik untuk membuat daftar hadir. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, ini sudah ada banyak Bapak Ibu guru yang sama ya. Sama Kak, sudah bisa lanjut. Oke, mantap. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa pilih salah satu kelas saja. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah membuat lebih dari satu kelas ya. Mungkin ada yang sudah membuat 3, ada yang membuat 6, atau 10 mungkin. Nah, Bapak Ibu bisa pilih saja salah satu kelas yang sudah ada siswanya. Seperti itu. Boleh pilih salah satu saja untuk kita gunakan praktik hari ini. Tidak perlu semuanya Bapak Ibu. Jadi salah satu saja. Di sini saya akan pilih kelas 9A ya, Bapak Ibu yang sudah saya buat. Oke, kemudian diklik lihat kelas. Kemudian kelas saya terbuka di sini. Nah, di sini terlihat Bapak Ibu ada 11 anggota. Artinya kalau di sini ada 11 anggota, siswa-siswi saya ada 11. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini 11 anggota ini maksudnya yang aktif jumlahnya. Seperti itu, ada 11. Mungkin ada beberapa yang sudah dikeluarkan gitu ya, dari kelas itu juga tidak akan masuk di bagian 11 anggota ini. Seperti itu. Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu sebelum lanjut. Bapak Ibu guru bagaimana? Apakah sudah ada anggota kelasnya? Sudah ada berapa Bapak Ibu? Wah, ini dari Bapak Syahril, dari SDN 10 Bongan atau Bangan ini ya, Bongan. Sudah ada siswa 60%, wah mantap. Kemudian ada dari dari Ibu Febri. Siswanya cuma ada 1 orang. Oke, nggak apa-apa Bapak Ibu, tetap 1 orang juga boleh. Oke, kemudian sudah ada 10 siswa dari Ibu Vina. Wah, mantap. Kemudian dari SMP 1 Muara Pagu sudah ada 13. Dari Ibu Febrida Yuliana juga sudah ada 90% siswa. Oke, kami dari SD 14 Bongan juga tidak bisa mengundang siswa karena tidak ada jaringan ya Bu, katanya gitu. Oke, baik Bapak Ibu guru. Semoga tidak ada jaringannya hanya di sekolah ya Bapak Ibu, tapi di rumah masing-masing bisa ada jaringan seperti itu. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu guru, sudah banyak yang merespon. Wah, ini sudah ada 218 katanya. Wah, mantap sekali ini dari SDN 10 Bongan. Wah, saya sangat apresiasi ya Bapak Ibu guru yang sudah mau membagikan kode kelasnya dan mengundang guru siswa-siswinya untuk bergabung. Luar biasa sekali. Untuk Bapak Ibu guru yang mungkin terkendala sinyal, tetap semangat ya Bapak Ibu. Tetap bisa mengikuti pelatihan kita di hari ini. Seperti itu. Oke, ada dari SDN 10 Jepang. Katanya suara saya putus-putus. Bagaimana? Mungkin bisa diinformasikan Mbak Nitya atau Mas Rido, apakah suara saya putus-putus? Aman, Kak Stel, aman. Aman, oke, terima kasih banyak ya Mbak Nitya dan Mas Rido. Mungkin Bapak Ibu guru, jika suara saya putus-putus, kemungkinan bukan dari sinyal saya, tapi dari sinyalnya Bapak Ibu. Begitu. Oke, tanpa berlama-lama, kita bisa langsung mulai Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa langsung klik saja yang ada di samping tulisan timeline. Ada daftar hadir. Nah, ini bisa diklik saja langsung Bapak Ibu daftar hadir, karena kita akan membuat daftar hadirnya bersama-sama. Begitu. Oke, nah ini kemudian saya scroll ke bawah ya Bapak Ibu. Nah, mungkin di tempatnya Bapak Ibu di sini sudah muncul juga nih nama siswanya. Nah, nama siswa di sini ini adalah nama siswa-siswi saya ya Bapak Ibu. Nah, di tempatnya Bapak Ibu berarti nama siswa-siswinya Bapak Ibu masing-masing begitu. Karena untuk nama siswa di sini bukan manual kita masukkan, tetapi secara otomatis siswa kita akan ada presensinya di sini nama daftar hadirnya. Tidak perlu kita ketik satu persatu siswanya. Jadi mereka akan secara otomatis namanya masuk saat mereka bergabung ke dalam kelas kita. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian di sebelah kanannya ini mungkin Bapak Ibu masih kosong ya, karena belum pernah membuat daftar hadir. Nah, saat ini, hari ini kita akan buat daftar hadirnya Bapak Ibu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa langsung scroll saja ke bagian atas. Kemudian akan muncul tulisan buat daftar hadir. Ada di sebelah kanan, Bapak Ibu di tengah-tengah ya, tulisannya.
di bawahnya anggota kelas, di bawahnya tulisan dapatkan akses. Di sini ada buat daftar hadir. Nah, untuk buat daftar hadir di sini Bapak Ibu bisa diklik langsung saja tombolnya. Kemudian akan muncul nih Bapak Ibu untuk formulir pembuatan daftar hadir. Seperti itu. Nah, di sini ada formulirnya muncul. Nah, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, apakah sudah siap untuk kita isi bersama-sama formulir pembuatan daftar hadirnya Bapak Ibu? Oke, belum ada siswanya. Bagaimana jika belum ada siswanya nih Bapak Ibu katanya? Oke, Bapak Ibu guru, jika sinyalnya, mungkin siswanya belum ada, Bapak Ibu bisa diperhatikan saja ya untuk sesi pembuatan daftar hadir ini, dan nanti bisa praktik saat pembagian materi, begitu. Oke, sudah siap nih dari SMP 1 Muara Pahu, dari SMP Negeri 2 Jambu Makmur juga sudah, dari SD 4 Muara Pahu juga sudah. Oke, Bapak Ibu guru yang lain bagaimana? Saya masih tunggu nih Bapak Ibu, karena untuk pembuatan formulir ini akan saya pandu ya Bapak Ibu, supaya tidak ada kesalahan dalam pengisian formulirnya, seperti itu. Oke, ini sudah siap Mbak, dari SMP Negeri 3 Kelian Dalam. Mantap. Oke, sudah langsung siap. Wah, ini langsung siap. P-nya banyak sekali nih. Luar biasa. Oke, saya akan langsung lanjut ya Bapak Ibu guru. Pertama-tama, untuk pengisian formulir, kita akan diminta untuk mengisi tanggalnya dulu nih Bapak Ibu. Tanggal kapan pertama kali Bapak Ibu mau membagikan daftar hadirnya. Misalnya, mau mulai membuat daftar hadir itu untuk besok, begitu. Bapak Ibu bisa atur saja tanggalnya 24 November, karena ini hari ini tanggal 23 ya Bapak Ibu, berarti besok tanggal 24. Jadi bisa dipilih saja tanggalnya 24 November. Ini misalnya mau dimulai dibagikan besok. Tapi misalnya Bapak Ibu mau praktik mulai dibagikannya itu minggu depan, bisa dipilih tanggalnya minggu depan, seperti itu. Kemudian setelah tanggalnya dipilih, ada judul daftar hadir. Nah, di bagian judulnya Bapak Ibu di sini bisa diisi sesuai dengan kebutuhannya Bapak Ibu. Misalnya, mau daftar hadir ini mau dibuat untuk kebutuhan daftar hadir PTS misalnya, atau PAS. Ini kan sebentar lagi PAS ya Bapak Ibu. Bisa diisi di sini misalnya daftar hadir PAS misalnya, itu boleh. PAS mata pelajarannya misalnya IPA, bisa diisi seperti itu. Atau mungkin Bapak Ibu mau membuat daftar hadirnya itu daftar hadir harian. Kalau daftar hadir harian, saya sarankan Bapak Ibu bisa membuatnya itu dalam periode waktu tertentu. Misalnya mau dibuat langsung untuk 1 semester, itu bisa. Atau mungkin mau dibuat langsung dalam waktu 1 bulan, itu juga bisa. Nah, ini sebagai contoh, saya akan buatkan daftar hadirnya untuk bulan ini ya, Bapak Ibu, bulan Desember misalnya. Saya akan tulis daftar hadir bulan Desember, begitu. Nah, kemudian setelah judulnya kita isi, di bagian bawahnya ada waktu bagikan daftar hadir. Nah, waktu di sini maksudnya adalah jamnya. Kapan Bapak Ibu mau membagikan daftar hadir ini setiap harinya, seperti itu. Misalnya, kegiatan KBM-nya itu mulai jam 8 pagi, atau mungkin jam setengah 8, seperti itu. Bisa dimasukkan Bapak Ibu jamnya jam 8.00, seperti itu. Nah, untuk pengaturan jam, Bapak Ibu jangan sampai salah ya, karena pengaturan jam ini disesuaikan dengan perangkat yang kita gunakan hari ini. Misalnya Bapak Ibu praktiknya hari ini menggunakan komputer dengan format jamnya itu 12 jam. Berarti akan ada AM, PM. Nah, Bapak Ibu perlu diperhatikan. Untuk AM itu adalah dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kemudian lewat dari jam 12 siang itu PM sampai jam 12 malam. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jangan sampai salah AM, PM-nya ya Bapak Ibu. Kemudian setelah waktu membagikan, ada batas waktu. Nah, batas waktu di sini adalah kapan nih terakhir siswa-siswinya bisa mengisi presensinya. Misalnya, dimulai jam 8 pagi, kemudian mereka bisa mengisi presensi sampai jam 10 pagi misalnya. Nanti lewat dari jam ini, siswa-siswinya akan dianggap tidak hadir. Seperti itu Bapak Ibu.
akan dianggap alfa, seperti itu. Nah, jadi bisa diatur waktu dimulainya kapan dan berakhirnya kapan. Bisa sesuai dengan kebutuhan ya Bapak Ibu, mau dibuka full selama 24 jam juga boleh. Misalnya mau dibuka dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang juga boleh. Bebas saja, seperti itu. Kemudian, setelah ada batas waktu, di sini ada pengulangan. Nah, ini juga hal yang penting Bapak Ibu. Di bagian pengulangan ini kita bisa atur daftar hadir yang kita buat ini mau diulang seberapa sering, begitu. Bapak Ibu bisa pilih atur pengulangan. Setelah diklik pengulangan, pilih yang paling bawah yang di bagian atur pengulangan. Jadi Bapak Ibu bisa langsung diklik saja yang bagian atur pengulangan. Nanti akan muncul hari-hari, daftar hari ya Bapak Ibu ya, dari hari Senin sampai Minggu. Nah, ini bisa dimodifikasi. Misalnya Bapak Ibu guru mengajarnya di hari Selasa, kemudian Rabu, kemudian Jumat. Nah, bisa dipilih saja harinya Selasa, kemudian Rabu, dan Jumat. Nanti secara otomatis presensi atau daftar hadir yang kita buat hari ini akan dibagikan ke dalam HP-nya siswa-siswi hanya di hari Selasa, di hari Rabu, dan Jumat. Sesuai dengan yang dipilih sama kita, seperti itu. Kemudian, setelah di bagian pengulangan, Bapak Ibu di sini ada tanggal diulang berakhir sampai kapan. Nah, ini bisa kita atur. Misalnya, tadi kan saya buatnya presensinya untuk sampai Desember ya, Bapak Ibu ya. Jadi, saya bisa atur nih, berakhirnya sampai misalnya tanggal 31 Desember. Seperti itu. Kemudian, setelah itu diatur. Nah, jika sudah diatur begini, nanti daftar hadir yang saya buat hari ini akan mulai dibagikan besok, tanggal 24, akan terbagikan otomatis setiap harinya, dari jam 8 sampai jam 10, di hari Selasa, Rabu, Jumat, kemudian berakhirnya sampai tanggal 31. Seperti itu. Jadi ini semuanya otomatis, Bapak Ibu. Tidak perlu dibuat setiap hari daftar hadirnya. Seperti itu. Dan kita juga tidak perlu mengingatkan siswa-siswinya, karena nanti notifikasinya akan masuk ke dalam HP-nya siswa-siswi. Seperti itu. Oke, mantap ya Bapak Ibu Guru. Sudah canggih ya, sudah sangat diharapkan bisa membantu Bapak Ibu Guru nih. Bisa menerapkan blended learning dengan maksimal begitu. Jadi nanti siswa-siswinya juga bisa melek teknologi. Begitu. Kemudian ada lampiran. Nah, ini Bapak Ibu. Di sini bisa kita aktifkan lampirannya. Bertuliskan wajibkan siswa untuk melampirkan foto bukti kehadiran. Nah, ini juga. Kalau kalau ini kita aktifkan, bisa diklik kemudian menjadi biru, nanti siswa-siswinya wajib untuk melampirkan foto bukti kehadirannya mereka. Bukti bahwa mereka hadir di hari itu. Seperti itu. Misalnya, siswa-siswinya setengah-setengah. Yang setengah di rumah, yang setengah di sekolah. Begitu Bapak Ibu. Bisa diwajibkan nih untuk melampirkan foto bukti kehadiran, jadi Bapak Ibu bisa yakin bahwa siswa-siswinya meskipun di rumah, mereka tetap bisa belajar. Seperti itu. Untuk fotonya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau saya lebih suka misalnya siswa-siswinya foto sambil nulis, atau mungkin foto sambil memegang buku pelajaran, atau foto di meja belajar, itu bisa disesuaikan ya Bapak Ibu, atau mungkin foto sambil menggunakan baju seragam, itu juga boleh. Seperti itu. Kemudian setelah semuanya diisi, Bapak Ibu Guru bisa langsung diklik bagikan yang ada di pojok kanan bawah Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah dibagikan, di sini akan muncul tulisan berhasil membuat daftar hadir. Nah, sampai sini saya tanya dulu Bapak Ibu Guru yang sudah ikut membuat daftar hadir bersama saya, bisa diinformasikan apakah sama, sudah berhasil juga Bapak Ibu? Mantap ini, waduh ini kata Bapak Ernest Nicholson dari SDN 1 Linggang Bigung, mantap, betul Pak. Kemudian sudah alhamdulillah berhasil. Ada dari Ibu Nonya, masalah jaringan tidak bisa ikut, mohon solusinya. Oke, Ibu Nonya, tadi saya sudah sampaikan, bagi Bapak Ibu Guru yang mungkin hari ini terhambat jaringan, bisa ditonton ulang video rekaman nanti setelah sesi kita berakhir. Akan kami bagikan di grup Telegram ya, Ibu Nonya, jadi mungkin nanti malam atau mungkin nanti sore,
saat sinyalnya sudah baik, bisa ditonton ulang dan dipraktikkan. Seperti itu. Kemudian baru diisi daftar hadirnya atau presensi Bapak Ibu. Begitu. Kemudian, oke, alhamdulillah sudah berhasil. Ada pertanyaan nih dari SDN 7 Linggang Bingung. Linggang Bingung. Ibu mau tanya, itu tidak bisa diisi manual absennya. Maksudnya bagaimana ini dari SDN 7 Linggang Bingung? Diisi manual itu bagaimana? Bapak Ibu mungkin bisa diinformasikan ya. Oke, ada dari Ibu Vina, tidak bisa diklik bagikan katanya. Oke, Ibu Vina, jika tidak bisa diklik bagikan, kemungkinan ada kolom yang di bagian atasnya formulirnya belum lengkap. Jadi bisa diisi dulu Ibu Vina ya, untuk kolom-kolom yang di bagian atasnya, seperti itu. Oke, ini dari Kepala Sekolah Guru dan OPS SDN 3 Penyinggahan. YouTube adakah? Ini bagaimana nih maksudnya, Bapak Ibu? YouTube itu gimana nih? YouTube adakah? YouTube ada ya, Bapak Ibu ya? Kita semua tahu YouTube itu ada. Maksudnya pertanyaannya bagaimana? Mungkin bisa diperjelas, Bapak Ibu? Oke, ini dari Ibu Natalia, katanya sudah berhasil walaupun gak ada muridnya. Wah, mantap nih Ibu Natalia. Gak apa-apa ya Bu, belum ada muridnya, yang penting sudah bisa untuk membuat daftar hadir, seperti itu. Mantap, saya bisa langsung lanjutkan ya Bapak Ibu, karena di sini sudah banyak yang berhasil. Nah, kemudian setelah dibuat daftar hadir di sini Bapak Ibu, kita juga bisa unduh daftar hadirnya, bisa di-download. Jadi nanti Bapak Ibu bisa di-print out, bisa dijadikan laporan begitu, atau mungkin bisa direkap saat nanti menjelang terima rapot begitu. Cara mengunduhnya, Bapak Ibu bisa dilihat di sini ada tombol unduh daftar kehadiran. Nah, di sini Bapak Ibu bisa diklik unduh daftar kehadiran, kemudian dipilih saja tanggalnya itu mau diunduh dari kapan, mulai presensi di tanggal berapa begitu. Nanti misalnya Bapak Ibu sudah mau menerapkan nih di semester depan begitu ya. Nanti saat mau terima rapot atau saat mau rekapitulasi, Bapak Ibu bisa diunduh saja. Daftar hadir full selama 1 semester itu juga bisa. Seperti itu, bisa diatur mulai kapan dan sampai tanggal berapa mau kita download begitu. Kemudian diklik unduh seperti itu, nanti secara otomatis akan terunduh dalam format, nah ini Excel Bapak Ibu. Nah, diklik saja unduh. Nah, kemudian ada tulisan pengunduhan, selesai. Begitu Bapak Ibu. Jadi praktis ya, semoga bisa membantu untuk daftar hadir. Bapak Ibu, saya mau tanya dulu nih, Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan untuk sesi pembagian atau pembuatan daftar hadir? Bisa diinfokan, Bapak Ibu? Oke, kemudian dari SDN 7 Linggang Bingung. Maksudnya jika siswa tidak memiliki HP untuk mendownload aplikasi atau untuk absen di ruang kelas. Oh, seperti itu maksudnya dari Ibu dari SDN Linggang Bingung. Oke. Bapak Ibu, untuk latihan kita di hari ini itu yang penting Bapak Ibu bisa paham, bisa mengerti bagaimana caranya membuat daftar hadir, kemudian membagikan materi, membagikan tugas. Nah, untuk nanti penerapannya di sekolah masing-masing setelah pelatihan kita berakhir ya Bapak Ibu, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya Bapak Ibu masing-masing. Seperti itu. Jadi bisa disesuaikan saja dengan kebutuhan sekolahnya masing-masing. Seperti itu untuk penerapannya Bapak Ibu. Yang penting hari ini, 3 hari ini Bapak Ibu sudah mendapatkan ilmunya. Bagaimana cara mengoperasikannya, seperti itu. Oke, mantap daftar hadirnya, walau belum ada muridnya. Oke, sudah paham dan mengerti untuk daftar hadir. Oke, mantap. Saya akan langsung lanjut Bapak Ibu ya, untuk pembagian materi. Nah, ini adalah faktor yang penting sekali Bapak Ibu. Tadi sudah sempat diceritakan oleh Mbak Nitya ya Bapak Ibu, bahwa dalam penerapan blended learning, itu Bapak Ibu guru diharapkan bisa mengkombinasikan antara pembagian materi dan saat sesi di kelas, seperti itu. Bisa mempadu-padankan online dan konvensional. Supaya apa? Supaya siswa-siswinya juga bisa lebih semangat dalam belajar. Biasanya kalau kita mempadu-padankan begitu ya, konvensional dengan teknologi, biasanya mereka lebih semangat. Saya ingat Bapak Ibu, saat saya mengajar, biasanya menggunakan papan tulis begitu ya, saya coret-coret di papan tulis. Kemudian suatu hari saya membawa laptop,
saya pakai proyektor di dalam kelas. Mereka sangat semangat Bapak Ibu. Nah, itulah mungkin yang bisa Bapak Ibu juga terapkan. Jadi mempadu-padankan tidak hanya metode konvensional saja, tapi juga bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang sampai saat ini juga sudah canggih Bapak Ibu. Sangat sayang jika tidak dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pembagian materi, bagaimana caranya. Bapak Ibu bisa diklik, di samping tulisan daftar hadir, ada tulisan materi. Nah, di sini Bapak Ibu boleh langsung diklik saja yang tulisannya materi. Nah, ini saya klik nih Bapak Ibu, materi. Kemudian, jika di-scroll ke bawah, nah ini dia Bapak Ibu guru. Mungkin tampilannya berbeda ya punya saya dengan punya Bapak Ibu ya. Karena punya saya di sini sudah beberapa kali membagikan materi seperti itu. Nah, Bapak Ibu guru boleh di sini masih kosong, tidak masalah, tidak perlu khawatir. Karena kita akan bersama-sama menambah materinya. Seperti itu. Kita akan membagikan materi bersama-sama. Jadi Bapak Ibu boleh diklik saja yang ada tulisan tambah materi. Nah, biasanya tulisannya ada di bawah dan ada di samping bagian atas Bapak Ibu. Boleh diklik yang mana saja, sama. Begitu. Ini saya akan langsung klik ya Bapak Ibu untuk tambah materi. Nah, ini sudah saya klik. Kemudian saya sudah masuk ke halaman berikutnya, yaitu halaman untuk kita masuk membagikan materi. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya tanya dulu nih, Bapak Ibu guru, apakah sudah sama tampilannya dengan saya, belum ya? Saya mau baca dulu kolom chatnya nih, Bapak Ibu. Sudah sama, oke. Oke, sebentar, saya baca kolom chatnya ini, nampaknya ada Bapak Ibu guru. Oke, ini dari Bapak kepala sekolah guru tadi bertanya soal YouTube ya Bapak Ibu, minta video di YouTube, mungkin rekaman ya Bapak Ibu ya, rekaman hari ini untuk dimasukkan di YouTube begitu ya. Nah, untuk rekaman kami akan bagikan lewat grup Telegram ya Bapak Ibu. Jadi pastikan sudah bergabung di grup Telegram. Rekaman kita 2 jam Bapak Ibu, 2 jam lebih, 2 jam setengah ya pelatihan kita. Jadi kalau lewat YouTube nanti malah terlalu lama gitu. Saya sudah potong-potong ini. Kemudian sudah tidak ada kolom tambah materi katanya. Oke, ini dari Bapak Purworo Dodi. Oke, Bapak Purworo mungkin bisa diklik dulu kelas saya. Ini pastikan dulu Bapak Purworo sudah masuk ke dalam kelas ya Bapak Purworo. Kemudian diklik dulu bagian materi. Di samping daftar hadir, diklik materi. Kemudian akan muncul tulisan tambah materi. Seperti itu, pasti muncul nih. Bapak, tidak mungkin tidak muncul. Jika belum muncul, mungkin koneksi internetnya yang agak sedikit terkendala. Begitu. Oke, ini sudah aman terkendali. Nah, jadi saya akan langsung lanjutkan ya Bapak Ibu guru untuk pengisian atau pembagian materinya. Nah, untuk membagikan materi di sini Bapak Ibu sebelah kiri bisa dilihat ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu pengisian detail materi. Kemudian tahap yang kedua buat materi dan tahap yang ketiga bagikan materi. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, kalau didekatkan ini ada tulisan tanda silang ya, lambang tangannya. Tandanya saya nggak bisa ngeklik, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak akan bisa klik step yang kedua sebelum step yang pertama ini diisi semuanya. Begitu. Kemudian yang di bagian pojok bawah juga ada lanjut tambah materi, ini juga belum bisa diklik. Baru bisa diklik jika kita sudah isi semua kolomnya. Seperti itu. Jadi langsung saja saya akan informasikan bagaimana cara pengisian step yang pertama, yaitu pengisian detail materi Bapak Ibu. Nah, pertama kita isi dulu judulnya. Judul materinya itu apa? Seperti itu. Pasti saya yakin Bapak Ibu dalam satu bab membagikan materinya itu kan beberapa kali begitu ya. Nah, ini bisa diisi sesuai dengan materi atau topik yang mau dibahas di hari ini begitu. Misalnya saya masukkan judulnya adalah efek rumah kaca begitu. Ini kebetulan saya guru IPA ya Bapak Ibu ya. Nah, saya akan masukkan judulnya di sini efek rumah kaca. Kemudian ada judul bab. Nah, judul bab di sini sudah disediakan Bapak Ibu oleh ruang guru sesuai dengan kelas dan jenjang yang kemarin dipilih saat pembuatan kelas. Nah, namun jika misalnya di sini judul babnya tidak muncul atau tidak lengkap yang disediakan, Bapak Ibu bisa diklik saja buat judul bab baru.
Nah, ini di bawah tulisan kolom ini akan ada tulisan buat judul bab baru ya Bapak Ibu. Ini bisa diklik, kemudian akan muncul kolom baru begitu. Tempat kita bisa mengetik secara manual judul bab kita itu apa, seperti itu. Misalnya saya mau memasukkan judul babnya ini proses pemanasan global begitu. Proses pemanasan global. Nah, ini misalnya masuk ke dalam bab ini. Setelah itu, saya bisa langsung diklik saja simpan. Nah, begini Bapak Ibu. Kemudian ada kolom deskripsi. Nah, ini dia kolom deskripsi yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru menjelaskan materinya ini secara singkat. Goalnya itu apa? Atau mungkin harapannya Bapak Ibu, siswa-siswinya bisa apa nih dalam saat membahas topik yang ini, begitu. Nah, ini juga Bapak Ibu bisa jelaskan, bisa memenuhi tadi ya kriteria kriteria kelas yang positif itu salah satunya adalah ekspektasi yang tinggi. Bapak Ibu guru boleh jelaskan di sini ekspektasinya apa. Nah, misalnya dijelaskan di sini anak-anak, ini bisa bahasa ringan juga boleh ya Bapak Ibu. Anak-anak, Ibu harap, nah, kalian bisa mengerti materi ini dengan baik, misalnya. Karena materi ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, misalnya. Kehidupan sehari-hari. Nah, ini sebagai contoh saja ya Bapak Ibu. Bisa diisi dengan tujuan pembelajaran juga boleh. Nah, kalau saya biasanya memang lebih suka di bagian deskripsi ini dengan kata-kata yang ringan begitu. Kemudian biasanya juga saya selipkan kata-kata motivasi, semangat terus belajarnya misalnya. Oke, nah seperti ini Bapak Ibu contohnya. Jika semua sudah diisi, bagian judul bab, kemudian deskripsi juga sudah diisi, sudah bisa mengklik lanjut tambah materi Bapak Ibu. Sudah berubah menjadi oranye tombolnya. Ini bisa langsung diklik saja, lanjut tambah materi. Untuk kita masuk ke step yang kedua, yaitu step buat materi. Nah, disinilah tempat kita bisa mengunggah atau mengupload materi yang sudah kita miliki. Begitu Bapak Ibu. Nah, saya izin tanya dulu nih Bapak Ibu, apakah sudah sama tampilannya dengan saya? Apakah saya sudah bisa lanjut untuk step yang kedua Bapak Ibu? Oke, berhasil nih katanya Bapak Febri Hadi. Wah, ini berhasil sampai mana nih Pak Febri? Jangan-jangan sudah sampai upload ya? Oke, sudah dan bisa lanjut. Alhamdulillah sudah sama, lanjut. Mantap. Oke, saya langsung lanjut ya Bapak Ibu guru, karena di sini sudah banyak yang bisa mengikuti. Kemudian setelah kita klik buat materi, di sini ada tulisan tambah materi. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat ya tulisannya. Nah, ini bisa diklik Bapak Ibu tambah materi. Kemudian muncul 3 opsi. Nah, ini saya jelaskan dulu satu-satu Bapak Ibu ya. Untuk yang pertama, di sini ada materi dari ruang belajar. Nah, untuk materi dari ruang belajar ini, Bapak Ibu guru bisa melampirkan materi ruang literasi digital yang tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Nitya. Nah, ini sangat penting nih untuk Bapak Ibu guru kelas, atau guru bahasa Indonesia, atau guru Bapak Ibu guru juga sangat penting untuk ditonton atau dipelajari videonya, karena sangat bermanfaat. Nanti saya akan jelaskan setelah ini ya Bapak Ibu untuk membagikan materi ruang literasi digital. Tapi pertama, sekarang saya akan mulai dari yang nomor 2 dulu nih Bapak Ibu, yaitu pengunggahan materi yang Bapak Ibu buat sendiri atau yang Bapak Ibu filenya sudah miliki. Nah, ini ada di step yang kedua atau di pilihan yang kedua yang bertuliskan unggah materi. Ini Bapak Ibu bisa langsung diklik saja yang bagian unggah materi. Ini saya klik ya Bapak Ibu. Nah, kemudian akan muncul seperti ini kolomnya. Nah, di sini ada tulisan unggah materi, kemudian ada penjelasan. Saya akan jelaskan dulu. Untuk file yang Bapak Ibu guru bisa bagikan, itu bisa semua jenis file Bapak Ibu. Atau semua jenis bentuk materi begitu. Bisa dalam bentuk gambar. Yang pertama dalam bentuk gambar dulu. Di sini untuk format gambar, JPEG, JPG, atau PNG, maksimal ukurannya adalah 10 MB.
10 MB sudah cukup besar ya Bapak Ibu. Kemudian untuk file yang lain, misalnya dalam format dokumen, Microsoft Word, PowerPoint, Excel, kemudian PDF, MP4 video, itu maksimal ukurannya yaitu 100 MB. Maksudnya di sini ini saat pertama kali mengunggah per satu file. Kita bisa mengunggah lebih dari satu file Bapak Ibu, tapi per filenya maksimal ukurannya segini. Seperti itu. Jadi kita bisa langsung mulai saja dari memasukkan materi terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Bisa dipilih yang di bagian diklik yang unggah materi di sini. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung klik saja. Jika diklik, secara otomatis Bapak Ibu guru akan terbuka file manager atau mungkin file-file begitu yang ada di perangkat yang Bapak Ibu guru gunakan. Misalnya Bapak Ibu pakai HP, akan terbuka galeri HP-nya. Misalnya Bapak Ibu menggunakan komputer atau laptop, akan terbuka file manager yang ada di laptopnya begitu. Nah, bisa dipilih dulu filenya ya Bapak Ibu. Di sini saya sudah punya file materi dalam bentuk PDF dan gambar. Kita masukkannya satu persatu Bapak Ibu ya. Saya pertama-tama akan mulai dari materi PDF dulu. Di sini saya sudah punya materi dalam bentuk PDF. Kemudian saya pilih filenya, lalu sudah berhasil terunggah di sini. Kemudian saya beri judul. Nah, setiap file harus diberi judul. Misalnya saya masukkan di sini judulnya adalah bahan bacaan 1 misalnya. Nah, kemudian setelah diberi judul, Bapak Ibu bisa klik tambah file. Nah, jika sudah seperti ini, artinya sudah berhasil dimasukkan. Tapi belum diunggah, belum dimasukkan ke HP siswa ya Bapak Ibu, ini baru kita upload. Nah, biasanya banyak yang bertanya, Mbak Stella, kalau mau memasukkan materinya itu lebih dari satu file, bisa atau tidak? Jawabannya bisa ya Bapak Ibu, jadi lebih dari satu file itu bisa. Ini sebagai contoh, ini materi bahan file PDF sudah berhasil saya masukkan. Saya akan menambah nih Bapak Ibu, untuk memasukkan file misalnya gambar begitu ya. Saya tambah lagi, saya ulangi prosesnya, caranya sama persis. Bapak Ibu diklik lagi tambah materi, kemudian dipilih lagi unggah materi, kemudian diklik lagi unggah materi, kemudian dipilih lagi filenya, Bapak Ibu. Nah, ini saya cari lagi filenya, kemudian misalnya saya mau pakai gambar. Nah, ini dia, saya pilih gambarnya, sebagai contoh saja. Kemudian saya beri judulnya, misalnya saya beri judulnya gambar 1, itu boleh. Nah, ini sedang diunggah ya Bapak Ibu, belum komplit. Oke, sebentar. Nah, sebentar Bapak Ibu, ini nampaknya filenya sedikit terganggu nih untuk file gambar saya. Saya ulangi dulu, nampaknya filenya rusak begitu, tidak bisa saya unggah. Saya pilih dulu file yang lain ya Bapak Ibu untuk file gambar. Saya beri contoh yang lain. Nah, ini berhasil. Kemudian saya beri judul gambar 1. Nah, kemudian saya klik tambah file. Nah, kemudian di sini sudah berhasil masuk nih Bapak Ibu 2 file. File yang pertama PDF, yang kedua gambar. Saya mau tambah lagi misalnya materi lagi, yaitu gambar lagi. Saya ulangi lagi saja prosesnya. Nah, diklik lagi unggah materi, begitu. Kita pilih lagi filenya. Kemudian saya cari dulu mana ya gambar yang mau saya masukkan. Kemudian setelah dipilih, saya masukkan judulnya lagi, gambar 2 misalnya. Nah, seperti itu. Nah, saya mau tanya nih Bapak Ibu guru, apakah ada pertanyaan atau apakah sudah berhasil Bapak Ibu untuk memasukkan materi? Bisa diinformasikan ya Bapak Ibu di kolom chat. Kemudian ada pertanyaan nih, bagaimana solusinya kalau formatnya besar, dokumen 100 lebih, karena biasanya lebih, harus bagaimana? Oke, dari Bapak Syahril. Oke, Bapak Syahril, mungkin bisa diinformasikan file apa yang lebih dari 100 MB, karena biasanya yang besar itu video bentuknya ya, Bapak Syahril ya. Mungkin Bapak Syahril bisa saya berikan solusi, videonya bisa dikompres terlebih dahulu, ukurannya bisa di-resize. Atau mungkin bisa dibagi 2, videonya bisa dibagi 2, bisa dipotong di tengah-tengah, kemudian dibagi menjadi 2 file, nanti bisa diunggah satu persatu.
Kemudian biasanya kalau filenya itu PowerPoint atau PDF itu ukurannya tidak lebih dari 100 mega begitu. Atau mungkin kalau filenya terlalu besar dari YouTube misalnya diambil materinya, filenya terlalu besar, Bapak Ibu tidak perlu di-download materi dari YouTube ya, bisa kita masukkan lewat link, nanti akan saya jelaskan. Saya baca dulu kolom chatnya. Dari Ibu Debi katanya diulang ditambah materi. Oke, Ibu Debi, mohon maaf saya baru membuka chatnya. Apakah sudah bisa mengikuti Ibu Debi? Karena tadi saya sudah beberapa kali mengulang ya, Bapak Ibu. Nah, ini sudah berhasil katanya. Sudah Bu, sudah berhasil Kakak, sudah berhasil. Mari lanjutkan. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik dari Ibu Yayu. Bagaimana cara menghapus file atau materi yang sudah terupload atau sudah dimasukkan, begitu ya? Atau sudah dibuat, seandainya sudah lewat atau ada kesalahan penginputan materi. Nah, jadi Ibu Yayu di sini mungkin bisa dilihat ya, ini saya sudah memasukkan 3 file. Tapi 3 file di sini belum saya unggah atau belum saya upload begitu. Ini masih bisa kita hapus. Cara menghapusnya di sebelah kanan ada logo tempat sampah bertuliskan hapus. Ini bisa kita hapus begitu. Nah, nanti saya akan jelaskan jika untuk yang sudah terlanjur dibagikan begitu ya, nanti saya akan jelaskan untuk cara menghapusnya. Sekarang saya lanjutkan dulu ya Bapak Ibu Guru, karena sudah cukup jelas untuk memasukkan file. Saya akan lanjutkan ke penambahan materi lewat tautan atau link. Nah, ini yang biasanya banyak sekali Bapak Ibu Guru manfaatkan. Biasanya menggunakan misalnya Blogspot atau mungkin YouTube begitu ya. Bapak Ibu bisa melampirkan link, bisa dipilih tautan. Nah, kemudian akan muncul kolom untuk alamat tautan dan judul tautan. Ini sebagai contoh, saya akan ambil, misalnya saya buka dari Google ya. Untuk materi, saya cari, saya buka materi biologi kelas 10 misalnya. Nah, kemudian akan muncul, nah ini sebagai contoh dari blognya Ruang Guru saja, saya akan ambil Bapak Ibu linknya. Nah, linknya Bapak Ibu di atas ini adalah alamatnya, alamat blog atau alamat YouTube-nya. Bapak Ibu bisa di-copy, disalin begitu ya, kemudian ditempel, nah di sini atau dipaste seperti itu. Kemudian bisa diberi judul lagi, bahan bacaan 2 misalnya. Ini bisa untuk link apapun ya Bapak Ibu Guru ya. Kemudian bisa diklik tambah tautan. Nah, kemudian dia akan masuk menjadi materi seperti itu. Sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Semoga tidak bingung ya Bapak Ibu Guru, bisa diikuti dengan baik. Mungkin bisa diinformasikan Bapak Ibu apakah sudah cukup jelas, karena saya akan lanjut untuk cara membagikan materi ruang literasi digital yang tadi sudah sempat dijelaskan oleh Mbak Nitya di awal. Oke, sangat jelas sekali Kak, kata Bapak Tarmiji, mantap. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Lagi-lagi saya ucapkan sudah bisa mengikuti dengan baik, sudah bersedia untuk hadir. Nah, saya akan menjelaskan Bapak Ibu Guru untuk materi pembagian materi ruang literasi digital. Tadi sudah sempat disinggung oleh Mbak Nitya ya Bapak Ibu, bagaimana pentingnya materi literasi digital supaya siswa-siswi kita itu lebih cerdas dalam berinternet. Tidak salah, tidak menyalahgunakan internet, kemudian banyak penipuan di internet ya Bapak Ibu, supaya kita juga tidak terkena penipuan. Karena untuk materi literasi digital ini menurut saya penting sekali, tidak hanya untuk siswa-siswi, tapi untuk kita juga yang dewasa Bapak Ibu. Karena masih banyak sekali penipuan terjadi lewat media internet. Nah, ini materi ini bisa Bapak Ibu tonton nih, supaya bisa lebih tahu mana yang penipu, mana yang beneran, begitu ya. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Pertama, Bapak Ibu bisa langsung diklik lagi saja yang di bagian tambah materi. Sama nih Bapak Ibu, caranya seperti yang tadi. Diklik tambah materi. Namun, kita pilihnya bukan yang unggah materi atau tautan, tapi kita pilih yang paling atas, yaitu materi dari ruang belajar. Nah, ini sebagai contoh, saya akan langsung klik saja. Ini Bapak Ibu bisa diikuti ya dengan perangkat masing-masing. Kemudian pertama-tama kita pilih dulu kelasnya. Nah, untuk materi ruang literasi digital ini Bapak Ibu tersedia untuk jenjang kelas 4 sampai SMK kelas 12, SMA SMK ya.
tapi untuk materinya itu semuanya sama. Jadi untuk materi kelas 4 itu akan sama isinya dengan materi kelas 10 atau kelas 11 begitu. Karena memang sifatnya bukan bukan formal seperti matematika begitu ya, tapi memang hanya berbentuk informasi penting saja begitu. Jadi semuanya itu kurikulumnya sama. Jadi untuk pemilihan kelas, Bapak Ibu guru kelas 1, 2, 3 yang ingin membagikan materi literasi digital bisa dipilih jenjang atas saja ya Bapak Ibu. Untuk jenjang SD ini misalnya saya pilih yang kelas 5. Kemudian untuk kurikulumnya Bapak Ibu bisa pilih yang pembelajaran menurut topik untuk guru-guru SD. Untuk SMP bisa dipilih K13. Seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kanannya untuk mata pelajarannya bisa dibuka literasi digital. Seperti itu. Ini bisa langsung dipilih saja mata pelajaran literasi digital, Bapak Ibu. Kemudian setelah itu di sampingnya akan muncul judul bab. Nah, judul babnya untuk materi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, udah banyak ya Bapak Ibu. Ini materinya terus-terusan dikembangkan. Untuk materi ini kurikulumnya dibuat bersama-sama dengan Kominfo. Kemudian berkreasi kalau tidak salah. Kemudian dari ruang guru jadi bekerja sama untuk membuat materinya nih Bapak Ibu. Jadi materinya sudah disediakan, bisa dipilih saja. Nah ini misalnya sebagai contoh saya akan pilih materi yang pertama saja, amankan diri dan sesama di ruang digital. Nah ini saya pilih judul babnya. Kemudian di bagian bawahnya akan muncul sub-bab. Nah ini sub-babnya nih Bapak Ibu. Kita bisa lihat masing-masing sub-babnya itu terdiri dari apa, videonya ada berapa gitu ya. Kita bisa lihat. Caranya Bapak Ibu bisa klik yang ada di sebelah kanannya tanda panah, bisa diklik, kemudian akan muncul videonya. Ini sebagai contoh untuk materi yang pertama di sini ada 2 video. Kemudian di subbab yang kedua ada banyak nih videonya, ada 4. Nah, ini sebagai contoh, misalnya saya mau membagikan materi literasi digital. Nah, saya mau tonton dulu videonya. Cocok tidak nih ya untuk materi kita misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa tonton videonya, bisa diklik pratinjau. Nah, ini sebagai contoh, saya akan mempertontonkan salah satu ya, Bapak Ibu, kita akan menonton bersama-sama untuk materi literasi digital, salah satu video saja, supaya Bapak Ibu bisa melihat nih, seperti apa sih materi literasi. Halo, Kak Stella. Iya, gimana Mas Rido? Ya, tadi ada sedikit suaranya di tempat ngaji. Iya, Kak. Itu ambil HP kakak di meja. Oke. Aku yang isinya passwordnya. Loh, kok salah? Biasanya kan passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aduh, ini kejam. Sekarang password kakak nggak boleh ada yang tahu. Soalnya ntar kalau ada yang tahu, data kakak bisa diotak-atik lagi. Oke, gimana kalau kakak aja yang beliin ya? Kamu butuh berapa sih? 1 bulan cukup kan? Iya kak. Oke, udah. Selamat main. Kakak harus nonton ya. Oke. Halo warganet, udah nonton kan tayangan tadi? Kira-kira kenapa ya kok Kak Sasha nggak mau kasih tahu PIN HP-nya ke Kevin? Nah, PIN itu merupakan personal identification number berupa 4-6 digit angka yang hanya boleh diketahui oleh pemiliknya. Gunanya sebagai identifikasi untuk mengakses sistem digital. PIN dapat digunakan untuk berbagai sistem keamanan seperti pada handphone, internet banking, hingga keamanan rumah. Terus, gimana ya cara bikin PIN yang aman? Pertama, hindari kombinasi angka yang mudah ditebak. Kedua, jangan tulis PIN pada secari kertas yang disimpan di dompet. Ketiga, gunakan PIN berbeda untuk keperluan berbeda. Keempat, selalu tutupkan tangan saat mengetik PIN di tempat umum. Nah, selain PIN, ada juga pelindung keamanan digital bernama Two-Factor Authentication atau 2FA. Merupakan sistem keamanan digital yang membutuhkan 2 faktor identifikasi. Gunanya untuk mengetahui apakah pengguna yang login benar-benar cukup milik akun.
Biasanya, langkah pertama saat pengguna login melalui username atau email. Lalu kedua, pengguna dikonfirmasi lagi melalui handphone. Kedua langkah identifikasi ini harus benar ya, sebab jika tidak, pengguna tidak akan bisa masuk ke sistem. Dan pelindung keamanan digital yang terakhir yaitu one time password atau OTP. Ini adalah 6-8 kode unik yang hanya berfungsi untuk satu kali dan dikirimkan melalui email atau SMS. Sekarang warganet jadi udah tahu kan apa aja fitur untuk melindungi identitas digital dan data diri kita? Masih tahu dong, Syah. Jadi ada 3 ya warganet, Personal Identification Number atau PIN, Two-Factor Authentication atau 2FA, dan One Time Password atau OTP. Yuk mulai sekarang kita pastikan pelindungan identitas digital dan data diri untuk kita sendiri, Keluarga, maupun orang lain. sampai jumpa. Dah! Oke, seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih untuk materi literasi digitalnya ya. Bapak Ibu bisa melihat atau bisa membagikan materi tersebut kepada siswa-siswinya, dan pastinya materi tersebut juga bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, seperti itu. Nah, caranya Bapak Ibu jika ingin melampirkan materi yang tadi, ini sebagai contoh saja ya, karena pilihan videonya banyak, Bapak Ibu guru boleh pilih yang mana saja. Di sini misalnya saya mau pilih 2 video. Nah, Bapak Ibu bisa lihat mungkin di samping tulisan perhatiin jauh ini ada kotak kecil. Nah, ini Bapak Ibu bisa diklik, dipilih. Nah, ini tadinya kita sudah pilih beberapa video. Misalnya saya akan memberikan 3 video. Ini saya pilih 3, kemudian saya klik tambahkan. Yang ada di bagian bawah nih Bapak Ibu. Nah, kemudian konten berhasil ditambahkan seperti ini bentuknya. Nanti akan muncul 3 video seperti itu Bapak Ibu. Nah, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu guru, apakah berhasil dalam membagikan atau menonton materi literasi digitalnya Bapak Ibu? Sambil saya baca kolom chat ya Bapak Ibu guru, ini tadi sempat ada pertanyaan dari Ibu Febrida Yuliana. Mau nanya di luar topik katanya, apakah anak-anak mengakses ruang kelas selalu lewat browser atau mesti mendownload aplikasinya? Ya, dari Ibu Febrida Yuliana. Jadi Ibu Febrida, siswa-siswi kita itu diberikan 2 pilihan untuk mengakses ruang kelas. Boleh mendownload aplikasi, boleh lewat browser. Seperti itu. Jadi tidak semuanya harus mendownload aplikasi, mereka juga bisa lewat website atau browser seperti itu. Namun memang untuk tampilan yang lebih maksimal atau mungkin supaya siswa-siswinya notifikasinya masuk ke HP-nya, itu bisa saya rekomendasikan untuk mendownload aplikasi terlebih dahulu seperti itu. Semoga cukup jelas ya Ibu Febrida. Kemudian oke, dari mana lagi ya? Sukses, berhasil, alhamdulillah berhasil. Oke, mungkin animasi kartun bisa menarik perhatian siswa ya Bu untuk lihat videonya. Oke, betul sekali dari Bapak Muhammad Yasir. Untuk bentuk video seperti ini biasanya memang lebih menarik ya Bapak Ibu untuk siswa-siswi kita bisa belajar seperti itu. Jika siswanya hanya membuka web, apakah mereka tetap dapat notifikasi jika ada tugas? Dari Ibu Yayu. Jika siswanya versi web, itu tidak akan mendapat notifikasi, Ibu. Seperti itu. Namun, Bapak Ibu gurunya juga kan lewat versi website ya. Nanti Bapak Ibu dapat notifikasi via email, seperti itu. Namun, untuk siswa-siswinya, memang direkomendasikan lewat aplikasi Bapak Ibu, supaya notifikasinya masuk, seperti itu. Namun, kalau lewat web, nanti mereka akan baru tahu saat dibuka browsernya, seperti itu. Oke, disarankan pakai app saja, riang kok, maksudnya ini ringan mungkin ya Pak Syahril ya, ringan kok aplikasinya dan mudah digunakan. Betul sekali Bapak Ibu guru, jadi aplikasinya memang ringan dan dibuat untuk bisa mudah digunakan oleh siswa-siswi seperti itu. Dan pastinya gratis ya Bapak Ibu, tidak perlu khawatir nanti disuruh bayar begitu ya, karena untuk penggunaan ruang kelas ini bisa 100% gratis. Nah, saya langsung melanjutkan ya Bapak Ibu guru. Nah, di sini tadi saya sudah berhasil memasukkan 2 materi yang saya unggah, kemudian 1 link dan 3 video dari ruang belajar. Nah, jika sudah seperti ini, Bapak Ibu bisa langsung saja klik lanjut bagikan materi yang ada di pojok kanan bawah, Bapak Ibu. Seperti itu. Bisa diklik lanjut bagikan materi, kemudian kita
masuk ke step yang ketiga, yaitu step membagikan materi. Nah, di step yang ketiga ini Bapak Ibu bisa isi kolom-kolomnya. Ada 2 kolom Bapak Ibu ya. Untuk kolom yang pertama yaitu bagikan ke. Nah, di bagian bagikan ke ini Bapak Ibu bisa membagikan materi ke lebih dari 1 kelas. Misalnya kelasnya ada 3, Bapak Ibu mau secara langsung membagi ke 3-tiganya, itu bisa. Di sini saja saya pilih kelasnya 9A, 9B, dan 9C, seperti itu. Kemudian setelah bagikan ke, ada jadwal pembagian. Jadwal pembagian di sini, ini yang menarik juga nih Bapak Ibu. Kita bisa atur mau dibagikan sekarang, saat hari ini, saat ini juga, menit ini juga, begitu ya. Atau mau kita atur, mau dibagikan misalnya besok saja dibagikan, itu bisa kita atur jadwal pembagian. Nah, ini sebagai contoh, saya akan atur jadwal pembagian, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian tanggalnya kita mau kapan dibagikan, ini bisa. Nah, misalnya saya mau buat materinya ini untuk minggu depan, tanggal 30 November. Saya atur saja 30 November, kemudian di jam, misalnya jam 8 pagi. Nah, nanti sebelum jam 8, materinya tidak akan bisa dibuka oleh siswa, gitu. Dan kita tidak perlu repot-repot untuk membagikan lagi, karena secara otomatis sistem yang akan membagikan Bapak Ibu. Seperti itu, diharapkan bisa membantu Bapak Ibu guru nih di tengah-tengah kesibukannya. Jadi misalnya di malam hari Bapak Ibu guru bisa diunggah dulu materinya, dipilih dulu yang mau di-upload begitu ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu atur saja jadwalnya. Misalnya mau dibagikannya untuk besoknya atau untuk minggu depan, seperti itu. Nah, ini yang unik Bapak Ibu, memang saya juga pernah nih mendapatkan pertanyaan dari guru di salah satu sekolah ya, di tempat saya, di kota saya gitu, bertanya, Mbak, berarti kalau bisa materinya kita unggah kapanpun dan diatur jadwalnya, kita bisa membagikan materi 1 semester dalam seminggu misalnya. Nah, jawabannya sebetulnya bisa ya Bapak Ibu. Jadi misalnya Bapak Ibu punya materi dalam 1 semester, sudah disiapkan. Nanti Bapak Ibu mau diunggah dalam 1 hari materinya. Jadi dari Bapak Ibu unggah satu-satu, kemudian jadwal pembagiannya diatur sebulan sekali atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali selama 1 semester, itu bisa. Seperti itu. Jadi diharapkan bisa meringankan lagi-lagi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika sudah semuanya diisi, Bapak Ibu bisa langsung klik yang di bagian pojok kanan bawah, bagikan materi sekarang. Seperti itu. Nah, ini saya mau berikan contohnya, bagikan sekarang saja jadwalnya. Kemudian saya klik bagikan materi sekarang. Lalu saya klik ya, ada konfirmasi. Langsung dia ada tulisan konten berhasil ditambahkan. Seperti itu. Bapak Ibu, apakah cukup jelas untuk pembagian materinya di sini Bapak Ibu? Jika ada pertanyaan bisa diinfokan ya Bapak Ibu guru. Jika sudah berhasil, Bapak Ibu juga bisa infokan nih, kasih tahu ke saya kalau sudah berhasil Bapak Ibu. Oke. Sebentar. Oke, mau menerapkan sistem belajar ini di daerah pelosok dan terpencil bisa diamuk orang tua wali. Oke, ini langsung dibantah nih dari Bapak Tarmiji katanya. Tidak semua orang tua murid begitu katanya. Waduh Bapak Ibu. Oke, jadi memang Bapak Ibu guru memang tidak dipungkiri ya, di Indonesia ini fasilitas atau mungkin sarana-prasarana dalam artian sinyal internet itu setiap daerah masih sangat berbeda. Kita harapkan bersama-sama mungkin kedepannya diharapkan internet ini bisa semua kota, semua daerah di pelosok maupun yang di kota bisa mendapatkan akses internet yang sama begitu, Bapak Ibu. Namun memang salah satu penyebab kenapa pendidikan Indonesia itu kalah maju dari negara-negara lain begitu ya, dengan negara tetangga. Kenapa kita kalah jauh? Karena salah satunya adalah kurangnya penggunaan teknologi, Bapak Ibu. Kurangnya penggunaan teknologi dan kurangnya penggunaan internet dalam media pembelajaran sehari-hari seperti itu. Jadi pastinya siswa-siswinya juga mungkin diharapkan dengan bantuan teknologi, dengan bantuan internet, pasti akan ada variasi baru dalam mengajar, gitu ya Bapak Ibu, dalam siswa-siswinya menerima materi seperti itu. Jadi diharapkan bisa menambah semangat belajarnya mereka juga seperti itu. Semoga saja ke depannya Bapak Ibu guru semuanya bisa menerapkan materi pembelajaran dengan maksimal ya Bapak Ibu guru. Kita harapkan bersama-sama seperti itu.
Oke, ini sudah banyak yang berhasil dan cukup jelas ya Bapak Ibu guru. Terima kasih banyak sudah bisa diikuti Bapak Ibu. Nah, saya akan jelaskan di sini. Mungkin di bagian materi Bapak Ibu bisa lihat. Di sini ada daftar materi dan ada terjadwal. Nah, jika tadi Bapak Ibu pilih atur jadwal, materinya akan masuk di bagian terjadwal. Seperti itu. Nanti secara otomatis akan masuk ke bagian daftar materi saat jam pembagian yang sudah kita tentukan. Kemudian untuk materi yang sudah dibagikan, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada kolom komentar, di mana siswa-siswi kita itu bisa meninggalkan komentar di sini Bapak Ibu. Mereka bisa bertanya, kita bisa menanggapi, kemudian bisa membuka forum tanya jawab mengenai materi yang bingung. Di sebelah sini Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian tadi ada yang sempat bertanya ya, jika sudah terlanjur dibagikan tapi materinya salah, bagaimana begitu? Jika materinya salah, Bapak Ibu ingin hapus, bisa diklik yang ada di sebelah kanan, kemudian akan muncul tulisan hapus. Nah, ini sebagai contoh, saya akan hapus salah satu materi, nah, kemudian akan hilang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, semoga jelas ya Bapak Ibu guru. Kemudian untuk fitur yang hari ini kita akan bahas lagi, yaitu fitur obrolan kelas. Ini mungkin sempat disinggung juga. Bapak Ibu guru bisa diklik di bagian atas, di samping tulisan jumlah anggota, ada obrolan kelas. Nah, di bagian obrolan kelas ini Bapak Ibu bisa chattingan, bisa ngobrol dengan siswa-siswinya. Nah, ini sebagai contoh, saya buka kolom chatnya ya Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ada materi efek rumah kaca yang hari ini di jam 9 menit 51 baru dibagikan. Ini bukan saya yang kirim ke sini Bapak Ibu. Ini secara otomatis sistem akan mengirimkan ke chatnya supaya nanti notifikasinya masuk ke siswa-siswinya. Seperti itu. Nah, ini siswa saya Rido Livrandi chat nih. Halo Ibu, saya mau balas. Saya ketik saja di sini. Halo juga Nak, misalnya. Nah, ini saya ketik di sini. Iya. Ini tampilannya masih tampilan awal depan kelas nih. Belum sampai obrolan kelas. Oke, sebentar. Oke, sebentar nih Mas Rido. Ini nampaknya kenapa ya ini ya? Agak delay sepertinya. Oh, nah ini sudah muncul nih. Oke. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini misalnya, nah ini ada, saya ulangi ya Bapak Ibu ya, mohon maaf, di sini ada materi kelihatan nih, materi efek rumah kaca bisa dilihat. Nah, ini baru saya bagikan tadi, secara otomatis akan masuk ke dalam kolom chatnya siswa-siswi, seperti itu. Dan ini ada Mas Rido yang tadi sudah chat, halo Bu, saya jawab, halo juga, seperti itu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi diharapkan di bagian obrolan kelas ini juga bisa mengganti atau bisa memfokuskan pertanyaan siswa-siswi lewat grup ini saja. Jadi tidak perlu lagi lewat WhatsApp. Karena terkadang untuk materi di grup WhatsApp itu tertumpuk begitu ya Bapak Ibu. Atau mungkin siswa-siswi salah fokus, ngobrolin yang lain juga begitu. Nah, seperti itulah Bapak Ibu untuk materi di hari ini. Materi yang saya sampaikan cukup sampai di sini Bapak Ibu. Jika masih ada pertanyaan, Bapak Ibu guru bisa tanyakan di grup Telegram. Kemudian saya mohon maaf Bapak Ibu guru jika mungkin ada salah-salah kata dari saya. Semoga materi yang disampaikan saya hari ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan pastinya bisa diterapkan oleh Bapak Ibu guru ke peserta didiknya ya Bapak Ibu. Jangan kemana-mana dulu. Setelah ini kita akan ada kuis berhadiah pulsa 100.000 yang akan dipandu oleh Mas Rido selaku moderator kita nih Bapak Ibu. Oke, jadi langsung saja saya pamit undur diri Bapak Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semua. Selamat beraktivitas kembali. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Om Santi Santi Om. Dan salam kebajikan dan salam pendidikan Bapak Ibu. Oke, terima kasih banyak.